Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, Bu, dan hadirin semuanya. Pertama-tama perkenalan terlebih dahulu nggih. Perkenalkan, nama saya Yasmin Firdausi Kirmayani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit gagal ginjal akut. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apakah itu penyakit gagal ginjal akut? Mungkin rata-rata Bapak Ibu mengetahui apa sih penyakit gagal ginjal akut itu, mungkin hanya sebatas mengetahui penyakit gagal ginjal gitu nggih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit gagal ginjal akut yang lebih mendetail seperti itu, nggih Pak, Bu. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gagal ginjal akut. Untuk pengertiannya sendiri, gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjal, atau masalah sumbatan pada saluran urin. Ginjal sendiri adalah organ yang memiliki fungsi utama untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah untuk membuangnya melalui urin. Jika fungsi tersebut terhenti, limbah yang seharusnya dibuang malah menumpuk di dalam tubuh. Kerusakan ginjal pada gagal ginjal akut dapat terjadi secara tiba-tiba. Jadi kondisi ini dapat membahayakan nyawa penderitanya. Meskipun demikian, jika dideteksi dan diobati secara cepat dan tepat, kerusakan ginjal akibat gagal ginjal akut dapat disembuhkan. Penyebab dari gagal ginjal akut. Penyebab gagal ginjal akut sangat beragam, mulai dari gangguan aliran darah ke ginjal atau prerenal, kerusakan pada ginjal itu sendiri, atau sumbatan pada aliran urin atau postrenal, dan berikut penjelasannya untuk satu persatu penyebabnya. Untuk yang pertama, ada gangguan aliran darah ke ginjal. Ada beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menghambat aliran darah ke ginjal dan memicu gagal ginjal, yaitu 1. Kehilangan darah atau cairan akibat perdarahan, dehidrasi berat, atau diare berat. Yang kedua, operasi. Ketiga, sepsis atau anafilaksis. 4. Penyakit hati seperti sirosis hati. 5. Penyakit jantung seperti gagal jantung atau serangan jantung. Yang keenam, luka bakar berat. Dan yang ketujuh, konsumsi obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, atau obat antihipertensi. Yang kedua, ada kerusakan pada ginjal itu sendiri. Gagal ginjal akut juga dapat terjadi akibat cedera atau kerusakan pada ginjal itu sendiri. Misalnya akibat 1. Glomerulonefritis atau peradangan pada saringan di ginjal. Yang kedua, rhabdomyolysis atau kerusakan pada jaringan otot. Yang ketiga, penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal. Yang keempat, penggumpalan darah di pembuluh darah vena dan arteri di ginjal. Kelima, skleroderma, yaitu kelompok penyakit yang menyerang kulit dan jaringan ikat. 6. Sindrom hemolitik uremik, yaitu penyakit akibat sel darah merah pecah terlalu cepat. Yang ketujuh, sindrom tumor lisis, yaitu hancurnya sel-sel tumor yang berakibat pada lepasnya racun yang menyebabkan kerusakan ginjal. Untuk
cedera atau kerusakan ginjal yang lain seperti penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, kemudian obat hipertensi, dan obat kemoterapi. Ada juga penggunaan cairan kontras, yaitu cairan yang digunakan pada pemeriksaan fotorongsen atau CT scan. Dan yang terakhir seperti paparan racun, alkohol, kokain, atau logam berat, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada penyumbatan pada saluran urin. Adanya sumbatan pada saluran urin, termasuk di pelvis ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra, akan menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Kondisi ini akan merusak ginjal dan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Berikut beberapa penyakit yang dapat menyumbat saluran urin, seperti 1. Batu ginjal. Yang kedua, tumor pada saluran kemih, ginjal, atau organ yang ada di sekitar ginjal. Yang ketiga, pembesaran prostat. Yang keempat, struktur atau jaringan ikat pada saluran kemih. Yang kelima, kerusakan pada saraf kandung kemih. Yang keenam, efek samping operasi pada panggul. Dan yang ketujuh, trombosis pada pembuluh darah vena di ginjal. Kemudian ada faktor risikonya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang gagal ginjal. Apa saja sih faktornya? Yang pertama ada 1. Berusia 65 tahun ke atas. Kedua, sedang menjalani kemoterapi atau perawatan intensif lain. Yang ketiga, pernah menderita gagal ginjal sebelumnya. 4. Memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Kelima, menderita kanker atau sedang menjalani pengobatan kanker. Yang keenam, menderita penyakit ginjal atau pernah mengalami gagal ginjal sebelumnya. Yang ketujuh, menderita diabetes, hipertensi, gagal ginjal, penyakit liver, penyakit arteri perifer, atau obesitas. Lanjut, di sini ada gejala. Untuk gejala dari gagal ginjal akut bisa muncul dalam hitungan hari atau bahkan jam setelah gangguan pada ginjal itu terjadi. Gejalanya berupa 1. Jumlah dan frekuensi urin berkurang. 2. Pembengkakan pada tungkai akibat penumpukan cairan. 3. Tubuh mudah lelah. 4. Sesak napas. Kelima, gangguan irama jantung. Keenam, nyeri atau sensasi tertekan di dada. Yang ketujuh, napas berbau tidak sedap. Yang kedelapan, muncul ruam atau rasa gatal di kulit. Yang ke-9, nafsu makan menurun. 10, mual dan muntah. 11, demam. Kemudian sakit di perut dan punggung. Nyeri atau pembekakan pada sendi. Ada tremor di tangan, kejang, dan koma. Seperti itu, nggih. Jadi, kapan kita harus ke dokter? Sesegera ke IGD bila mengalami gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Periksa diri ke dokter secara rutin jika Anda menderita penyakit kronis yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut seperti hipertensi dan diabetes. Untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut akibat penggunaan obat-obatan, jangan mengkonsumsi obat sembarangan dan selalu ikuti aturan yang diberikan oleh dokter. Di sini kemudian ada pemeriksaan penunjang. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami dan riwayat penyakit pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi 1. Ada tes darah untuk mengukur kadar kreatinin dan urea nitrogen yang akan meningkat pada gagal ginjal akut, serta untuk mengukur laju filtrasi glomerulus guna menilai tingkat keparahan gagal ginjal akut. Yang kedua ada tes urin untuk mengukur kadar elektrolit dalam urin dan mengukur volume urin yang keluar. Yang ketiga ada pemindaian dengan USG, CT scan atau MRI
untuk melihat kondisi ginjal dan mendeteksi ada tidaknya tumor atau sumbatan pada saluran kemih atau pembuluh darah ke ginjal. Dan yang keempat ada biopsi ginjal untuk mendeteksi ketidaknormalan pada jaringan ginjal. Kemudian selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan gagal ginjal akut bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjal. Pasien biasanya perlu menjalani rawat inap yang lamanya tergantung pada seberapa parah kondisinya dan seberapa cepat ginjalnya dapat kembali pulih. Metode pengobatan gagal ginjal akut tergantung pada penyebabnya. Beberapa metode pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter adalah 1. Pengaturan pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Yang kedua, pemberian obat-obatan, yaitu dengan memberikan obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah, memberikan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan, antibiotik jika gagal ginjal disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan yang ketiga ada cuci darah, yaitu prosedur yang dilakukan bila kerusakan ginjal cukup parah. Selanjutnya ada komplikasi. Gagal ginjal akut dapat menyebabkan kematian dan sejumlah komplikasi, di antaranya ada 1. Asidosis metabolik atau meningkatnya kadar asam dalam darah. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga, muncul edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru. Yang keempat, penyakit jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, aritmia, atau henti jantung. Yang kelima, gangguan pada sistem pencernaan, termasuk perdarahan saluran cerna. Yang keenam, kerusakan ginjal yang bersifat permanen. Yang ketujuh, hiperkalemia atau tingginya kadar kalium. Dan yang kedelapan, gangguan saraf akibat penumpukan ureum atau uremia. Lanjut, di sini ada pencegahan. Pencegahan untuk gagal ginjal akut. Cara untuk mencegah gagal ginjal akut adalah dengan menjaga kesehatan ginjal dengan melakukan beberapa langkah seperti 1. Mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, membatasi asupan garam. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. 4. Mengontrol kadar gula darah. Yang kelima, mengontrol tekanan darah. Yang keenam, minum air putih dalam kadar yang cukup. Selanjutnya, membatasi konsumsi obat pereda nyeri, membatasi konsumsi minuman beralkohol, tetapi sebaiknya jangan mengkonsumsi nggih Bapak Ibu. Yang ke-9, berhenti merokok. 10. Mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan nggih? Kalau ada silahkan untuk ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan ataupun salah perbuatan saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.